Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada keterangan wa amal kafiru fala yumna'u minal muksi fil masjidi junuban di annahu la ya'taqitu hurmatahu. Adapun orang kafir itu manakala berdiam diri di masjid, di serambi masjid, duduk-duduk di depan masjid, ya, itu dalam keadaan jinabah itu tidak dilarang atau tidak dicegah, ya, wala yumna'u, ya, tidak mengkorat dan cegah. Jadi orang-orang kafir yang katakanlah duduk-duduk di serambi masjid atau di depan masjid, ya, berdiam diri di situ, ya, itu tidak ada pencegahan, ya, walaupun dalam keadaan jinabah. Karena apa? Di annahu la ya'taqitu hurmatahu, karena orang kafir itu tidak meniktikadkan atau mentekadkan, ya, keharamannya, ya, dalam keadaan jinabah duduk-duduk di masjid. Sini dipaparkan, diterangkan, ya, karena sesungguhnya, ya, orang kafir, ya, itu yang sudah diberi keterangan penjelasan tentang, ya, cabang-cabang daripada ilmu syariat, ya, cabang-cabang ilmu syariat. Nah, itu wa in haroma alihi li anahu mukhatabun bi syariati, itu termasuknya juga haram bagi orang kafir, ya, berdiam diri di masjid kalau orang kafir tersebut itu sebelumnya, ya, sudah diberi penjelasan, keterangan-keterangan, ya, tentang masalah cabang-cabang atau furu' syariah, ya, cabang-cabang daripada ilmu syariat, ya, dipaparkan, diterangkan, dijelaskan umpamanya. Wala yajusunahu dukhulul masjidi walau ghairu junubin, dan juga tidak diperbolehkan bagi orang kafir masuk ke dalam masjid walau dalam keadaan tidak jinabah, ya, walaupun tidak mempunyai hadas jinabah, walau ghairu junubin illa bi'izni muslimin balighin mal hajati, kecuali dengan izin atau izin bagi orang muslim yang sudah balik dan juga karena ada kebutuhan atau ada hajat masuknya masjid tersebut. Dalam artian seseorang qodhi atau seorang mufti, ya, itu juga duduk-duduk dalam masjid, ya, semua itu dengan berdasarkan izin seorang muslim yang balik. Dalam arti, ya, apa itu duduk di masjid itu, ya, yang namanya masjid kan itu mempunyai pengurus atau mempunyai takmir masjid. Yang masjid itu pada umumnya, ya, kalau sudah pelaksanaan sholat, nah, itu kan pengurus atau takmir masjid, ya, itu menguncinya, ya, kayak gitu. Jadi itu semua juga dengan izin seperti itu. Jadi yang keenam yaitu menerangkan seseorang yang mempunyai hadas, ya, seseorang yang mempunyai hadas kecil, sedang, ya, atau besar, ya, itu haram hukumnya, ya, menyentuh, ya, atau juga memegang atau juga membawa dan juga membaca qiraatul Quran wa syurito fi hurmatiha sabatu syurutin. Nah, ada syarat-syarat, yang syarat-syarat tersebut itu ada 7 macam syarat. Jadi seseorang yang membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran itu disyaratkan
dalam membaca Al-Quran syarat yang pertama itu bil-lafzi. Bil-lafzi itu dengan melafadzkan. Melafadzkan itu kan berarti membaca itu melafadzkan ayat-ayat Al-Quran dengan mengeluarkan suara. Nah, itu bagi muhdis, bagi orang yang muhdis itu orang yang mempunyai hadas, baik hadas kecil, sedang, lebih-lebih hadas jinabah. Nah, itu kalau melafadzkan Al-Quran dalam keadaan junub, ya itu haram hukumnya. Ya bilafdi, ya konul kiroati, ya bilafdi ada apa syaratnya? Disyaratkan syarat yang pertama dalam membaca Al-Quran itu dilafadzkan dalam arti mengeluarkan suara. Sebagaimana kayak orang yang bisu, ya sebagaimana orang yang bisu membaca Al-Quran. Nah itu kan tidak bisa bilafdi, ya tidak bisa melafadzkan daripada ayat-ayat Al-Quran karena bisu. Nah seorang ahros, orang bisu punya hadas jinabah. Nah itu karena tidak bisa melafadzkan sebagaimana ya pada umumnya orang melafadzkan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah karena itu ahros orang bisu, maka bil isyarati, ya dalam membaca ya apa itu Al-Quran itu bil isyarah. Nah manakala seorang ahros, orang yang bisu terus punya hadas jinabah membaca Al-Quran bil isyarah, tetap saja itu dihukumi sebagaimana bil lafzi. Ya, kayak orang yang tidak bisu membaca Al-Quran ya dalam keadaan jinabah ya dengan melafadzkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi wa misluhu isyaratul ahrosi, ya wa misluhu lan iku ngumpamani ya bil lafzi ya isyaratul ahrosi utawi isyarae wong kang bisu. Ya, itu juga dibilang-bilang, ya, dihitung-hitung, ya, sebagaimana orang yang tidak bisu mempunyai hadas jinabah membaca Al-Quran dengan dilafadzkan. Nah, kecuali dalam 3 bab yang pertama, ya, 3 bab, nah 3 bab tersebut, yang pertama bab masalah sholat, fala tabtulu biha, ya maka sholat tersebut tidak batal, sholat tersebut dengan dengan gerakan-gerakan isyarah, ya itu tidak batal sholatnya. Wal hinsi, dan juga yang kedua yaitu menerjang sumpah, ya menerjang sumpah gimana? Fa idza halafa wa huwa natikun, apabila ada seseorang yang bukan bisu, dalam arti orang tersebut bisa bicara, ya bisa bicara. Nah orang yang bisa ngobrol, bisa bicara tersebut bersumpah yang keberadaan orang yang tersebut Allah yatakallama, ya seolah-olah orang tersebut itu tidak bisa bicara, ya seolah-olah orang tersebut tidak bisa bicara. Summa khorosa mengkontri bisu sapa wong, padahal bisa ngomong, ya tapi sendirinya bersumpah. Sana ya orang yang bisa bicara bersumpah, ya seolah-olah sendirinya itu tidak bisa bicara. Jadi gerakannya ya sebagaimana kayak orang bisu, ya itu namanya menerjang sumpah. Ya, yang ketiga ada seseorang, ya seseorang memberi kesaksian atau menjadi saksi, ya wa idza asyara biha la tuqbalu. Fa idza asyara biha nalikane maka ketika orang tersebut itu memberi kesaksian atau syahadah, ya dengan secara isyarat
maka seseorang yang memberi kesaksian dengan isyarah, ya, berarti tidak dengan mengeluarkan suara atau ucapan, maka apa? Latuk balu, maka kesaksiannya itu tidak diterima sebagai mana tidak diterimanya kayak orang yang tadi menerjang sumpah, betul ya, sebagaimana kayak orang yang menerjang sumpah ya. Jadi isyarahnya seseorang yang bisa berucap ya. Jadi kalau isyarah kan itu identik orang-orang yang tidak bisa berucap atau ngobrol atau bicara ya. Itu ngobrolnya ditanya apa pakainya isyarah ya. Itu identik orang bisu ya, tidak bisa bicara. Jadi wa isyaratun natiki ghairu mu'tadin biha ya. Itu termasuk isyarahnya orang-orang yang bukan bisu, tapi ya sebagaimana kayak orang bisu ya, itu tidak dibilang-bilang termasuk orang itu bisu ya, tidak dibilang-bilang dalam arti tidak dihukumi orang tersebut itu bisu. Nah, kecuali ya isyarahnya orang yang bisa berbicara itu bisa dihukumi atau dibilang-bilang termasuk ya isyarahnya itu diterima ya, itu ada ketentuan ya, ada dalam 3 ketentuan bab ya. Yang pertama amanul kafiri ya, amanul kafiri ya, amanul kafiri kelawan nylametaken saking wong kafir ya. Umpamanya orang bisa bicara, tapi karena kalau nanti saya berbicara ya, nanti orang-orang kafir akan tahu, akan dengar ya, karena mereka adalah musuh ya. Bagaimana lagi membicarakan apa strategi apa ya, apa nyerang atau apa kapan di tengah malam atau kapan. Jadi orang-orang muslim itu yang bisa bicara, ngobrol, bicara sama yang lainnya itu pakai isyarah ya, pakai isyarah itu nggak apa-apa, sah atau diterima dengan catatan ya, karena untuk ya keselamatan ya dari musuh orang-orang kafir ya. Kalau tidak dengan isyarah maka kan bisa diketahui ya, didengar ya oleh orang-orang kafir atau oleh musuh ya. Nah, yang kedua yaitu dalam memberi penyampaian fatwa atau nasihat ya, memberi atau memberi ketentuan fatwa, berwudulah kalian ya, berwudulah kalian bihadzal ma'i, dengan ini air, dengan air ini, fa asyaro ya an'am au la. Nah, itu juga bisa apa, seorang memberi fatwa ya terhadap yang lainnya ya, suruh berwudu dengan air ini ya, tapi dalam penyampaiannya itu memakai isyarah, walaupun sendirinya itu bisa ngobrol ya, an naam au la ya. Jadi berwudulah kalian ya dengan air ini ya. Nah itu jawabannya naam atau la, mau wudu atau tidak mau wudu, itu dengan isyarah ya. Nah ini juga bisa ya, kayak seseorang meriwayatkan hadis terus diucapkan, dikatakan terhadap seseorang yang bisa berbicara atau ngobrol, apakah kalian apakah kita meriwayatkan hadis ini dari kalian, apakah kita ya meriwayatkan hadis ini dari kalian ya, Pak Asyaro an naam aula, maka jawabannya orang yang bisa bicara itu dengan kalimat dengan isyarah ya, dengan bukan dengan ucapan, tapi dijawabnya dengan
isyarah ya. Isyarah naam berarti isyarah mantuk kok. Ya, naam iki mantuk angger sing arane la berarti iki ngono ya. Isyarah tidak dijawab dengan ucapan. Nah, apakah kita ini semua meriwayatkan hadis dari kalian? Ya, itu jawabannya pakai isyarah. Mantuk tok kayak katawa. Nah, kalau bukan ya berarti kayak gini ya. Itu isyarah. Ini juga nggak haram. Apa itu? Kayak orang punya hadas jinabah ya, punya hadas jinabah. Nah, orang yang punya hadas jinabah tersebut itu ya melafadzkan ayat-ayat Al-Qur'an atau ngelakoaken ya sopo junub ya dalam membaca Al-Qur'an, melafadzkannya cuma dalam hati. Jadi tidak katakanlah melafadzkan bilisan, melafadzkan dalam membaca Al-Quran atau qiraatul Quran itu tidak dengan ucapan melalui lisan, tapi bila melafadzkan ayat-ayat Al-Quran tersebut itu fi qalbihi dalam hatinya ya, itu membaca dalam hati ya, tidak dengan mengeluarkan lafaz suara melalui lisan. Itu juga wakhoroja berarti terkecuali tidak tidak haram ya. Yang haram itu membaca ya dalam melalui melalui lisan ya. Kalau dalam hati ya itu tidak ya. Jadi orang tersebut itu dalam membaca Al-Quran itu cuman ya didengar oleh pribadinya sendiri, tidak didengar oleh pribadi orang lain ya. Jadi cuman ya kayak ini bacaan-bacaan dalam sholat ya, karena bacaan apa itu kan yang dengar sendiri ya, orang yang di sisinya atau di kanan depan belakang kanan kirinya nggak dengar. Nah itu qaulul qari'i ya, mana qaulul afani qaulul qari'i musmi'an biha nafsahu ya. Nah, cuman cukup didengar oleh pribadinya sendiri. Itu yang kedua. Jadi berikutnya itu kecuali atau kejaba ya, terkecuali ya seseorang yang ketika melafadzkan ya dalam membaca Al-Quran, melafadzkan ayat-ayat Al-Quran walam yusmi nafsahu, tidak didengar oleh pribadinya sendiri haitsu adalah sam'uhu walamani'a. Nah itu dalam membaca melafadzkan Al-Quran ya tersebut itu ya juga terhadap diri sendiri saja tidak didengar ya. Jadi kedua pendengarannya atau telinganya orang yang melafadzkan ayat-ayat Al-Quran tersebut itu tidak didengar dalam pendengarannya sendiri ya. Walam yusmi nafsahu haitsu i'tadala samuhu walamani'a. Jadi syarat yang ketiga itu juga keberadaan yang membaca Al-Quran itu ya, sebagaimana orang Muslim atau orang Islam ya. Nah kecuali ya orang-orang kafir, maka dalam membaca ada seseorang orang kafir terus membaca Al-Quran itu fala yumna'u, mongko ora dicegah ya, tidak dilarang bagi mereka orang kafir umpamanya ada yang umpamanya bisa baca Al-Quran ya, itu tidak ada larangan fahrojal kafiru fala yumna'u minal qiraati, karena tidak ada larangan karena bagi mereka orang kafir itu tidak mempunyai iktikad ya dalam membaca Al-Quran itu hukumnya apa itu haram atau apa, itu tidak mengitikam seperti itu.
Ya, walaupun ya orang-orang kafir tersebut itu juga apa itu mendapat ukubah, ya, patrapan atau ancaman, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, yang orang-orang kafir itu membaca Al-Qur'an karena yang bersangkutan itu tidak mempunyai iktikad atau tidak mengiktikadkan, ya, dalam membaca Al-Qur'an itu termasuk haram bagi orang kafir. Nah, wa in ukiba biha, ya, wa in ukiba aleha, bukan biha, wa in ukiba aleha, walaupun ya yang bersangkutan itu ya diancam, ya diancam atas yang bersangkutan itu ya membaca Al-Qur'an. Jadi keberadaan seseorang yang membaca Al-Qur'an itu juga ya seseorang yang mukallaf, ya, mukallaf itu yang sudah balik. Wa kharaja mongko kejaba sapa asobiyu, bocah atau lare, wal majnunu dan wong edan. Berarti tidak ada larangan dan atau tidak ada persyaratan. Fa kharaja sobiyu wal majnunu, ya, wa kharajan kejaba sapa asobiyu bocah, ya, wal majnunu lan wong edan, benana wong edan, ya lagi tang warase, ya maca bisa hafal Yasin, bisa ngaji, bisa maca apa baik barang siarane jebul-jebulin, latman terus jebule jawalul akli atau edan, dan lagi edane kuwe ya sadaware dalan borong karo ngaji merohe maca apa baik ngono ya apa maneh, ya, wa kharaja sobiyu wal majnunu, ya tuh. Jadi yang kelima, konuma atabihi Qur'anan haitsu qala qiraatal haitsu qala, ya, qiraatal Qur'ani. Jadi sesuatu yang keberadaan sesuatu yang dibaca, ya, itu jelas karena qiraatul Qur'an, baca Al-Qur'an itu dinamakan Qur'an walaupun bacanya cuman satu ayat atau dua ayat, ya, itu sudah katakanlah dinyatakan dibilang-bilang dihukumi Al-Qur'an. Bukan baca Al-Qur'an harus sak geluntung 30 juz, itu enggak, ya, baca satu ayat dua ayat sekalipun itu juga namanya Qur'an, kaunhu Qur'anan, ya, in ata bihi ya qiraatal Qur'an, ya. Jadi sesuatu yang dibaca oleh yang bersangkutan walaupun sepotong ayat atau satu ayat atau beberapa ayat itu ya dinamakan dihukumi Al-Qur'an, ya. Wong itu wong itu sebagian daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi ada ya seorang yang katakanlah mempunyai hadas, ya, terus membaca Al-Qur'an, ya, lil ihtiyaji biha yahrumu, dengan katakanlah ada tujuan atau hajat apa membolak-balik biar lancar atau biar hafal, ya, itu haram hukumnya, ya, bagi orang yang jinabah. Jadi kayak seseorang yang mempunyai hadas jinabah, hadas besar, ya, dalam membacanya itu niatnya tidak membaca Al-Qur'an walaupun yang dibaca ayat-ayat Al-Qur'an, tapi ya sengajanya atau tujuannya maksudnya itu zikir, ya, maksudnya zikir, ya. Au atlaqo ka anjariyal Qur'ana ala lisanihi min ghairi qasdin li wahidin minhuma, atau dalam membaca Al-Qur'an bagi seorang yang punya hadas junub, hadas jinabah,
dalam membaca Al-Quran tersebut itu ya cuman tidak katakan apa itu ya dengan niat atau mempunyai tujuan baca Al-Quran itu karena apa berjalannya katakanlah lisannya orang yang bersangkutan ya dengan tanpa tujuan salah satu apa baca Al-Quran mutlak atau dalam baca Al-Quran itu niat zikir ya kala yahrumu mongko ora haram bane pengen maca Al-Quran sing diwaca ayat-ayat Al-Quran ya terus di situ tidak ada tujuan saya baca Al-Quran atau zikir jadi yang dibaca itu sebagaimana berjalannya menurut lisan ya menurut lisan jadi tidak ada maksud saya baca Al-Quran atau baca Al-Quran apa ini apa maksud zikir ya itu tidak ada tujuan atau maksud salah satu dari keduanya ya ka'an jarol Qur'ana ala lisanihi min ghairi qasdin ya tanpa dengan ada maksud liwahidin minhuma yang orang maca karena tujuannya maca Quran atau wakil yang maca tujuannya zikir ngono ya tujuannya zikir nah sing diwaca kowe ki ngono cara metune kowe menurut ucapane dhewek lesane dhewek metu apa ngono kowe diwaca kaya ngono fala yahrumu ora haram bagi jinabah nah, jadi tidak dinamakan itu Al-Quran karena ya dalam apa bacaan-bacaan tersebut itu sebagaimana ya berjalan atau keluar itu atas lisan ya lisannya orang yang bersangkutan ya sama tuh ayat apa ya sama tuh ada tidak ada maksud ya tidak ada tujuan ini saya baca Al-Quran saya baca Al-Quran niatnya zikir itu tidak ada nah, tidak ada seperti itu ya tujuan atau maksud seperti itu fa innahu la yusama Qur'anan indah sorifi ya indah sorifi nalikane atau ketika ya ketika apa ketika wujud perkara yang keluar dari lisan ucapan yang keluar dari lisan ila bil qasdi kecuali dengan dasar maksud atau tujuan ila bil qasdi nah itu bisa haram kalau bacanya Al-Quran tersebut niatnya terus ngapal lancar kemudian lancar maca Al-Quran walaupun tidak pegang Al-Quran ya hafalan nah, itu yang dimaksud ini tidak pegang Al-Quran tidak pegang kitab buah Al-Quran jadi baca kayak surat Ikhlas surat apa gitu ya biar lancar ayat-ayat yang lain biar lancar kayak gitu jadi kalau baca sepotong ayat, separuh ayat, atau satu ayat, atau beberapa ayat. Tapi kalau membacanya itu lil qiraatil Quran saja itu haram. Tapi kalau diniati apa tujuannya dalam baca Al-Quran itu tujuannya zikir itu falayahrumu ya tidak haram. Tapi umpamanya ya seseorang jinabah yang punya hadas jinabah tersebut dalam membaca Al-Quran tanpa adanya sesuatu yang perkara yang mengalihkan ya nah itu ya tetap saja sebagaimana orang tersebut itu baca Al-Quran dalam artian hukumnya haram ya. Hukumnya haram walau bila qasdin walaupun yang bersangkutan itu tidak sengaja dan tidak ada maksud baca Al-Quran nah kalau yang di awal tadi kan
keluarnya yang dibaca itu kehendak di lisan, ya. Jerocose ucap apa lesan, mengeluarkan ayat-ayat apa yang dibaca, ya, tanpa ada tujuan orang yang bersangkutan itu membaca Al-Quran, atau mempunyai tujuan dalam membaca Al-Quran itu niatnya maksudnya zikir, ya, itu tidak ada, maka walayah rumu tidak haram. Nah, karena ada yang dalam membaca Al-Quran tersebut melalui tidak bisa terkendali. Tadi itu semua kendali di lisan. Jadi ada yang mengendalikan, kan ada yang mengendalikan. Tapi kalau tidak ada yang mengendalikan, ya, walaupun tidak maksud atau bertujuan ya membaca Al-Quran, tetap saja itu namanya Al-Quran, hukumnya haram. Ya, kalau seseorang yang mempunyai hadas jinabah. Yang ketujuh, antakunal kiroah naflan bikhlafima. Nah, yang ketujuh itu adanya bacaan yang dibaca, ya, itu termasuk bacaan sunnah, ya, bacaan sunnah, ya. Jadi bacaan sunnah gimana bacaan sunnah? Jadi kan gini, seandainya dibaca itu, ya, kalau tidak punya hadas jinabah itu dapat pahala, kalau ditinggal tidak dapat siksa atau dosa, ya. Itu kan maksudnya bacaan sunnah, ya. Kayak tadi kan orang punya hadas jinabah, ya, belum mandi, ya, terus carane ngono wayahe waktune sholat, ya, gimana ini, ya. Nah, itu ya harus juga sholat dihormatil waktu, ya, dihormatil waktu. Nah, itu elatnya karena darurat, ya. Seseorang mempunyai hadas jinabah, orang tersebut bernazar, ya, akan membaca surat Yasin fi waktu kaga, ing dalam waktu ngene jam pira pagene, ya, pagene engko ngarane tengah wengi atau sore atau esuk umpamane fi waktu kaga, ing dalam waktu mengkene ya, umpamane apa tengah malam, apa sore, apa awan atau esok, ya, fi waktu kaga. Lagi bang nazar ini nyuban nazar maca surat Yasin di luar, ini di luar sholat, surat Yasin esok atau awan atau sore-sorenan, ya, ono. Nah, pas nang waktu sing ditentukaken kuwe dheweke duweni hadas jinabah, ya, pas waktu sing ditentukan nyupan maca nazar pan maca surat Yasin, tapi pas nang waktu kuwe juga dheweke duwe hadas jinabah, wis duweni hadas jinabah fakidan tur kesepen atau huraini ing suci loro, barang sing arane wis nazar nang jam kuwe waktu kuwe pas kebeneran duwe hadas gede, ya, wis duwe hadas gede, ya, fakidan tur kasepen ye cakatakana orang nemu tidak menemukan untuk mandi, untuk bersuci, baik itu wudhu maupun tayamum, ya, panggo adus, panggo wudhu, panggo tayamum, panggo adus ya laka banyu, ya, fakidan ale kasepen atau huraini ing sesuci loro, yufa innahu mongko temesuhune junub iku yaqra'uha, ya, iku yaqra'uha maca sapa junub ha ing surat Yasin wujuban kelawan wajib lidorurati krana arahe darurat, karena itu nazar itu wajib, ya, nyoba nazar maca surat Yasin tang ngobrol kayak gue
duweni hadas jinabah. Barang waktu sing ditentukaken mau nazar nyongpan maca surat Yasin, dheweke duwe hadas jinabah. Sedangkan sawise duwe hadas jinabah mau dheweke panados ora nemu banyu. Ya apa maning panggo wudu, ya panggo adus bait banyune kak si kepriben iye. Tindak lanjut kemana nazar. Nah, makanya itu termasuk dibilang nazar. Maka apa? Fa innahu yaqra'uha wujuban lidururati. Maka baginya wajib hukumnya membaca surah Yasin yang sudah dinazarkan. Nah, elatnya, alasannya yaitu lidururati karena area darurat. Itu wajib dilaksanakan. Ya, walaupun yang biar ada jinabah itu apa adus ora nemu banyu apa maring panggo lanjutannya wudu ya, orang nemu banyu ora bisa wudu ora bisa tayamum ya. Jadi bacaan Al-Qur'an yang tertentu itu surah Yasin ya itu beda ya, tidak sama dengan kayak suratul Fatihah min kulli wajhin, dari berbagai arah ya, dari berbagai arah manapun ya. Surah Yasin itu ya tidak sebagaimana kayak suratul Fatihah. Wa yahrumu bil haidi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.